Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Silahkan Pak, gencar bersedekah, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan zakat. Apalagi Bapak bernarasi di sini bahwasanya zakat itu tidak populer di Al-Quran. Malah menteri kita ngatain bahwasannya tinggalkan zakat di Malaysia ya mengutamakan ayat suci Al-Quran dulu. Bukan nggak populer dalam Al-Quran dan di zaman sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan sehingga sampailah kita nanti di penghujung Ramadan, yaitu hari rayanya guys, supaya kita bahagia ya kan, seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak video ini guys. Ada satu video yang membuat saya itu shock gitu kan. Ini Menteri Indonesia membuat statement tinggalkan zakat kalau kita mau jadi umat yang maju seperti itu. Nah sedangkan di Malaysia berbeda sekali. Kok bisa statementnya berbeda gitu, padahal sama-sama membahas tentang zakat gitu kan. Nah ini sangat menarik untuk kita simak, menjadi pelajaran bagi kita. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Allahu Akbar, Menteri Agama beneran nih guys, Menak ungkap rahasia kemajuan umat tinggalkan zakat. Dalam surat Al-Baqarah tuh ada guys, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kok bisa gitu? Astagfirullah. Zakat itu nggak populer. Oh, zakat itu nggak populer. Oke. Sejak kapan? Mau diganti apa rukun Islam itu, Pak? Astagfirullahaladzim. Ini kenapa, guys? Kenapa Indonesia jadi seperti ini? Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innamaz zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudarabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai pada kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu jangan tidak terlalu diaktifkan ya. Misalnya zakat itu kan wajib ya, hukumnya zakat itu wajib. Kenapa istilahnya kita harus meninggalkan zakat? Berarti tidak melaksanakan kewajiban kita itu. Ceritanya gimana nih Pak Menteri ya? Agak-agak gimana gitu saya guys. Ada perempuan lapar, Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, ya kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi, marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya. Asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambilkan. Kalau kita menarik guys. Saya juga belum paham dengan konteksnya. Apakah konteksnya kita meninggalkan zakat, tidak bayar zakat, dan mengutamakan sedekah ya? Tapi zakat itu kan wajib hukumnya bagi yang sudah sampai nasab gitu. Kalau sedekah, kita tidak istilahnya tidak ada hadnya. Mau punya uang 1.000 kita sedekahkan juga gak apa-apa. Tapi dengan konteks
untuk memajukan umat itu kita harus meninggalkan zakat gitu. Terus uang zakatnya itu mau dikemanain gitu kan? Oke, menarik ini guys. Saya juga kurang tahu, kurang paham ini ya. Tapi statementnya membuat kita itu apa namanya ya guys, merasa kayak oh jadi nggak usah lah kita zakat-zakat, sedekah aja yang banyak seperti itu, iya kan? Oke, kita lanjut guys. Ada yang membahasnya kayaknya ini. Jadi jom kita tengok videonya. Ambilkan. Ya, saya setuju dengan pernyataan Pak Menteri Agama bahwa kita harus gencar bersedekah. Tapi bukan berarti Pak kita harus juga meninggalkan zakat. Benar. Seperti yang Bapak katakan di sini, kalau mau maju tinggalkan zakat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Nah, silahkan Pak gencar bersedekah, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan zakat. Apalagi Bapak bernarasi di sini bahwasanya zakat itu tidak populer di Al-Quran, tidak populer di masa sahabat Rasulullah. Ini fitnah Pak, dengarkan nih. Zakat itu nggak populer. Astagfirullah. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Astagfirullah. Ini wah nggak habis. Jadi apa ya Bang ya, statementnya itu kayak aneh aja gitu. Kenapa harus menyindir zakat untuk kita istilahnya mengutarakan statement perbanyak sedekah gitu. Kenapa nggak langsung sedekah? Kenapa harus zakat yang agak aneh guys ya, aduh. Habis pikir ya seorang Menteri Agama berstatement begitu. Mungkin Betul. maksudnya Pak Menteri Agama jangan cuman berzakat, tapi laksanakanlah yang namanya sedekah. Nah, bisa jadi Cuman gitu. kenapa harus ngomong tinggalkan zakat? Lalu ditambahi dengan narasi zakat tidak populer di Al-Quran, zakat tidak populer di masa sahabat, zakat tidak populer di masa Nabi. Ini fitnah atas nama Al-Quran, atas nama Nabi, atas nama sahabat. Faktanya di dalam Al-Quran berulang-ulang kali mengenai zakat ini disinggung. Betul. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, ayat 110, 267. Begitupun juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, ayat 103. Ada juga di surah Al-Bayyinah ayat kelima. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang zakat. Dan perhatikan coba, perintah zakat di dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Itu selalu tuh perintah zakat disandingkan dengan perintah sholat terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran zakat tuh sangat ditekankan sekali. Zakat tuh sangat penting sekali. Lalu Anda katakan zakat tuh nggak populer di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Kok bisa ngomong begitu? Kok bisa Pak? Kalau yang ngomong preman pasar ya sudahlah. Tapi masalahnya ini Menteri Agama. Allah, saya juga nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu ya Bang ya. Menteri Agama ngomong tinggalkan zakat. Lalu juga mengatakan para sahabat Rasulullah tidak mempopulerkan zakat. Allah, mau dibawa kemana umat Islam Pak? Ini Ramadan loh. Kan sebentar lagi nanti kita akan melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Jangan sampai zakat masyarakat Indonesia berbondong-bondong tidak mau bayar zakat fitrah karena fatwanya Menteri Agama mengatakan tinggalkan zakat karena tidak populer. Udah sedekah aja gitu. La ilaha illallah, sedekah ya tetap sedekah, tapi zakat itu wajib harus kita lakukan. Ya kayaknya ini ada udang di balik batu ya. Memang sih isunya yang kita dengar dana zakat mal itu mau digunakan untuk MBG ya. DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Isunya sih ke situ ya, tapi nggak tahu juga sih saya kalau masalah itu karena nuansanya politik banget, saya nggak ngikuti politik. Tapi intinya yang namanya zakat itu wajib ya, harus kita laksanakan dan benar-benar ditekankan dalam Al-Quran. Jadi kalau mengatakan tidak populer di Al-Quran, wah itu dusta, itu fitnah teman-teman ya. Menteri Agama kita yang satu ini memang kebijakannya itu wah kontroversi banget ya. Kemarin juga bikin kebijakan Natal bersama sampai diprotes sama ulama. Ada juga gebrakan dari Menteri Agama membuat terowongan bawah tanah dari Masjid Istiqlal tembus ke gereja. Fakta terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta.
Di hadapan Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa terowongan silaturahmi merupakan terobosan besar merawat toleransi. Ia mengatakan, terowongan silaturahmi atau The Tunnel of Friendship menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ngapain ya? Ngapain Masjid Istiqlal ditembusin ke gereja itu? Allahu Akbar. Nah, berikutnya nanti ada apa lagi? Aduh. Saya tahu tidak semua orang berani mengkritisi Menteri Agama karena beliau adalah menteri ya. Tetapi kalau hal seperti ini kita diamkan, maka kerusakan agama Islam akan semakin parah. Jadi saya harap banyak ulama, banyak dai yang memberanikan diri untuk Betul. mengkritisi hal ini karena udah jelas-jelas sekali ini penyimpangan. Teman-teman mengatakan tinggalkan zakat. Kalau ingin maju katanya tinggalkan zakat. Zakat tuh nggak populer. Ya Allah, semoga berikutnya Menteri Agama kita benar-benar orang yang paham agama ya. Oke, agak shock sih guys. Saya masih shock ini. Ya Allah, bisa-bisanya istilahnya ada yang menyampaikan seperti itu dengan konteks ya menggalakkan sedekah gitu. Tapi kan beda banget, jauh antara zakat dan juga sedekah. Sedekah itu sunnah ya kan, sedangkan zakat itu wajib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini maksudnya kemana saya juga kurang tahu. Tapi di sini ada juga video-video ya guys ya yang dibahas juga oleh orang-orang di TikTok di sini ya guys ya. Coba kita tengok guys. Kalau kita ingin maju sebagai umat, maka tinggalkanlah zakat. Ya, kembali bersama Umi Elis. Nah, itulah tadi pernyataan dari Bapak Menteri Agama kita, Republik Indonesia ya, Bapak Nasaruddin Umar. Aduh, gimana ya? Jadi agak bingung nih umat nih, mau dibawa kemana nih? Setahu saya, zakat itu kan rukun Islam ya? Betul. Arkanul Islam, rukun Islam ya, jadi ya nggak bisa lah zakat ditinggalkan. Makanya. Terus dalam Al-Quran Allah mengulang beberapa kali kalimat aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu saking pentingnya zakat disanding. Maka dalam Al-Quran itu disandingkan dengan perintah mendirikan sholat. Jadi gimana ya menurut kalian? Tulis deh di kolom komentar, bingung aku. Iya, lebih pinter ibunya ini ya. Katanya tidak populer dalam Al-Quran dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebuah hal yang kayak kita ngaji di pondok ya kan, itu yang disampaikan oleh guru-guru kita ketika mengaji bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana istilahnya para sahabat yang membayar zakat, gimana istilahnya orang-orang yang muslim, orang-orang kaya di sana membayar zakat. Itu familiar di telinga kita gitu. Dalam dalam pemahaman kita sebagai santri, sebagai murid yang diajar oleh guru, nggak ada istilahnya statement kayak gitu loh. Baru kali ini di 2026 ini ada statement dari menteri kita bahwasanya kalau kita mau maju sebagai umat Islam, ya maka kita harus tinggalkan zakat gitu ya. Mungkin lebih ke situ sih kata Bang Dodi tadi, bahwasannya mungkin arti daripada yang disampaikan oleh Pak Menteri ini adalah menggalakkan sedekah gitu loh. Kalau memang menggalakkan sedekah ya kan, ya sampaikan sedekah gitu loh guys ya. Agak aneh gitu loh guys ya. Gimana ini? Kata Menteri Agama, kalau kita mau maju, tinggalkan zakat. Karena zakat tidak populer. Bahkan Al-Quran pun tidak mempopulerkan zakat. Bahkan di masa sahabat pun zakat tidak populer. Saya mau tahu nih, atau mau tanya nih Pak Menteri, zakat itu dalam Islam atau dalam rukun Islam itu rukun keberapa? Ketiga Pak. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia itu beragama Islam, yang berpegang teguh pada rukun Islam. Jadi, kalau kita harus meninggalkan zakat, waduh, berarti kita menanggalkan rukun Islam. Bahaya ini Pak. Coba dipikir lagi Pak ya. Jangan asal ngomong. Ya, banyak masyarakat yang bersuara tentang ini ya guys ya.
Jadi ada sebuah hal statement yang nanti membingungkan masyarakat gitu loh guys. Jangan sampai ya kan, jangan sampai dengan adanya statement kayak gini itu merusak gitu loh guys ya. Nah di sini ada satu video lagi guys ya. Ini mungkin ya kita bisa ada pandangan kemana arahnya bisa juga ya kan. Tapi ini semoga tidak kemana-mana sih ya kan. Semalam dengar ceramah habis tarwi ada 77 dosa besar. Nah, salah satunya orang yang menahan zakat apabila dia memiliki harta. Nah, zakat itu kan dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Betul. Kok mau dianggarkan ke MBG gitu loh. Emang kurang, dana pendidikan sudah dipotong, dana kesehatan sudah dipotong. Sekarang zakat kita nih. Tidak bisa berkata-kata. Welcome to Konoha. Allahumma sholli ala Muhammad. Mending bayar zakat langsung diserahkan kepada yang berhak menerima. Ya, bisa. Ya. Jadi nggak melalui badan-badan. Jadi kita zakatnya langsung diberikan kepada yang berhak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Zakat dibagikan sendiri saja katanya. Udah, semuanya berkomentar di sini. Makin ke sini emang semakin kesono bang. Akhirnya Allah tunjukkan lagi kan kualitas pemerintahan kita. Lebih dibagikan sendiri kepada orang, lebih baik dibagikan sendiri kepada orang sekitar yang tidak mampu, atau cari di sendiri ya, di kalangan keluarga kita gitu. Toh banyak orang yang tidak mampu dan gampang carinya, daripada dikasih ke pemerintah, dikasih ke MBG nanti guys. Ada apa sebenarnya, saya wallahu alam. Semoga ini petanda baik bukan petanda buruk ya guys ya. Kalau saya nak bayar zakat, saya boleh bayar direct dekat kumpulan yang layak untuk terima zakat tu. Saya tak perlu go through amil. Betul tak? Ini pun mitos jugalah. Okey, sebenarnya benda tu saya kaitkan yang pertama. Yang pertama, ini daripada Deputy CEO of Operation Pusat Pungutan Zakat MAIWP Muhammad bin Hasan, Masya Allah. Ini di Malaysia ya guys. Kita boleh dengarkan bagaimana zakat itu di Malaysia ya. kalau kita tengok sebenarnya dalam ayat Quran dipanggil khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakatihim biha. Yang tu sebenarnya khuz ni dia ada dua. Di sepanjangnya ambillah. Jadi kalau you faham perkataan ni, ambillah berarti ada melibatkan dua pihak. Satu pihak yang diambil, satu pihak yang mengambil. Itu salam dalam Quran. Jadi kenapa ayat Quran macam ni? Sebab zakat ni rukun. Dia mesti dibuat oleh pemerintah. Ambil tu kan ada dua benda tadi, mengambil dan diambil. Betul tak? Baru ambil. Jadi pemerintah yang kena buat. Yang tu sebenarnya kita balik kepada sirah Rasulullah dulu. Rasulullah utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman untuk kutip zakat dan agih zakat di situ. Sebab apa? Ini dia punya gabung. Jadi benda ni sebenarnya kena hak pemerintah, bukan hak sendiri. Sebab zakat ni adalah rukun. Kalau kita buat sendiri-sendiri, orang tak tahu, lama-lama zakat tu akan luput. Maksudnya orang tak buat lah. Kan? Kita cerita sendiri-sendiri. You buat dah. I dah buat. Semua tak ada. Ini malah menteri kita ngatain bahwasannya tinggalkan zakat di Malaysia ya mengutamakan ayat suci Al-Quran dulu. Bukan gak populer dalam Al-Quran dan di zaman sahabat. Ini langsung contohnya. Baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat untuk memungut zakat. Kok bisa nggak populer gitu? Itu yang biasa kita dengar waktu ngaji kan? Agak aneh emang ya. Luput semua sekali. Sedangkan benda tu rukun. Jadi benda tak boleh. And then kalau saya nak tengok dari segi sudut orang kata keadilan. Contohlah Fatihah. Fatihah membayar zakat 50,000 setahun. Fatihah akan bagi kepada yang dekat dengan Fatihah. Kan? Yang miskin mungkin dapat 10,000 seorang. 5 orang 50,000. Saya pula, saya hanya sikit-sikit saja. Gaji kecil saja kan. Apabila saya keluarkan zakat RM500. Jadi yang dapat sekeliling saya hanya RM50 setahun. Jadi sebenarnya zakat ni adalah untuk kita imbangkan masyarakat di kalangan B40. Kita bagi setiap bulan. Sebab apa? Sebab kita ada kelompok-kelompok pembayar zakat yang mengumpul ni. Bagi kita boleh bagi setiap bulan satu. Orang berapa? 1,500. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya. Kenapa zakat tak boleh bagi sendiri? Itu benda penting lah bagi saya, kesedaran. Tambah-tambah kalangan orang muda kan. Orang muda ni dia kadang-kadang orang kata dia nak tengok itu tak apa. Kalau pergi PPZ minta, kami nak tengoklah untuk macam mana asnah, kami akan bawa.
kami ke bawah. Saya boleh ikut sekali? Boleh. Program-program malam ni pun ada gelandangan, ada lagi dekat gelandangan di KL. Boleh. Kita ajak daripada masyarakat, sahabat zakat ajak semua. YB Menteri pun turun. Pergi tengok macam mana. Dan pernah berlaku dalam mazhab Syafi'i pun disebut kalau kamu membuat sendiri zakat, maka benda tu kalau datang penguasa untuk mengambil zakat daripada kamu, yang dulu tu kamu adalah sedekah sahaja. Wajib keluarkan kali kedua. Gitu guys. Itu pernyataan daripada Deputi ya, Timbalan CEO ya, zakat yang ada di Malaysia guys. Menarik ya. Dan disalurkannya kepada B40 dan juga gelandangan dan orang-orang yang memang tidak mampu gitu loh. Itu sudah berjalan di Malaysia dan istilahnya mensejahterakan seperti itu ya kan, setidaknya meringankan beban-beban orang-orang yang memang memerlukan, lansia, warga emas seperti itu. Itu kalau di Malaysia ya guys ya, agak aneh ya. Beda banget sama menteri kita. Zakat sama sedekah itu beda fungsi. Oke. Walaupun kalau kita itlakkan, kita sebutkan sedekah, zakat masuk dalamnya. Tapi zakat kan sifatnya wajib bagi yang mampu. Kalau sedekah kan itu siapa saja boleh. Zakat itu itemnya terbatas, sementara sedekah itemnya tidak terbatas. Seperti kalau kita mau zakat baju nggak bisa. Ya. Betul. Misalnya jenis bajunya gitu kan. Kalau disedekah boleh saja, gitu kan. Jadi memang terbatas. Kemudian fungsi daripada zakat adalah pensucian harta. Jadi kalau misalnya kami punya restoran nih, kita nggak mungkin nanya semua konsumen yang datang halal nggak uang yang dipakai beli makanan, kan nggak mungkin. Nah sekarang bisa saja uang dari pelacuran, dari riba, ya dari pencurian. Nah bagaimana caranya? Sekarang harta itu sudah bercampur, kita nggak tahu. Maka zakat mensucikannya. Jadi zakat itu pensucian pendapatan kita dalam 1 tahun. Kalau sedekah itu lebih kepada memperbanyak harta. Nah, oke guys, sudah mulai paham sedikit demi sedikit bahwasannya ya begitu yang dijelaskan oleh Ustadz, bahwasannya zakat itu berbeda dengan sedekah. Kalau zakat itu mensucikan harta, kalau sedekah itu bisa kita lakukan ya oleh siapa saja seperti itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di Malaysia ternyata seperti itu tadi yang dijelaskan oleh CEO-nya ya kan. Dan agak-agak berbeda dengan kita, yang mana kita mau meninggalkan zakat agar kita menjadi masyarakat yang maju gitu. Wallahu alam, saya nggak begitu paham tentang alurnya mau kemana ini Pak Menteri ya, ke politik kah atau memang betul-betul disampaikan dengan sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menyampaikan yang hak seperti itu tanpa ada embel-embel menuju ke MBG gitu. Saya kurang tahu juga. Karena kenapa zakat itu penting guys, pemerintah berperan penting untuk menyalurkan dan menyeimbangkan ya, kata CEO yang di Malaysia, dengan kita sendiri-sendiri maka orang itu akan mendapatkan kalau kita buat 500 ya udah satu orang dapat 500 ataupun dibagi lagi sama kita seperti itu. Kalau pemerintah kan tidak, dia tahu sudah dikumpulkan semua uangnya, maka uang itu akan menjadi besar, ketika besar akan disalurkan kepada asnaf ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin ya kan, warga emas dan lain sebagainya. Nah, itu dengan jumlah yang rata seperti itu guys ya. Jadi mantap gitu ya. Jadi tidak ada kayak ini sedikit dapatnya, ini sedikit. Nah, seperti itu. Kalau sudah di pihak pemerintah ataupun dipegang oleh pemerintah, maka di situ keseimbangan ya, keadilan itu ada. Seperti itu, guys. Nah, itu kalau di Malaysia. Sedangkan di Indonesia nggak tahu mau kemana. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya guys ya. Mungkin kesalahan itu dari kebodohan saya, tapi menurut pandangan saya agak-agak keliru sih dari statement yang disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia. Ya seperti itu. Jadi kita menyuarakan kalau benar ya kita katakan benar, kalau salah ya kita katakan salah, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau benar dikatakan salah dan salah dikatakan benar, agak-agak gimana gitu. Apalagi bentar lagi mau zakat fitrah ya kan. Nah di situ nggak usah bayar zakat nih, kata majelis ulama, kata menteri ulama.
menteri agama, ya kan, tinggalkan zakat, mending sedekah katanya. Seperti itu. Jadi seperti itulah guys ya. Jadi kayak membingungkan masyarakat nantinya ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.